capaian yang ada dalam visi misi maupun dalam eh, pada saat disampaikan beliau pada saat kampanye itu, Pak Bupati dan Pak Wakil ini capaian yang sudah itu dalam visi misi yang sudah dilaksanakan. Salah pertama itu program kesehatan gratis berobat di rumah sakit sudah di launching. Kemudian yang kedua itu pengurusan izin sudah di beberapa kecamatan sudah dilaksanakan. Kemudian tambahan kuota gas pupuk yang sebelumnya memang agak berkurang. Dulu kan kita lihat antrian emak-emak yang kita lihat sendiri pada saat yang lalu itu udah pakai gincu turun dari rumah, panas-panas, tahu-tahu giliran dia ngantri gas-gasnya habis. Itu karena memang, tapi alhamdulillah sekarang sejak Bupati Pak Satono Ropi ini itu semua alhamdulillah sudah bisa diatasi. Kemudian capaian-capaian lain saya pikir kinerja banyak juga tamu-tamu dari pusat, kemudian swasta yang datang dan ingin berinvestasi di Kabupaten Sambas, itu Kecamatan Kadin yang boleh. Artinya kepala daerah ini butuh capaian apa, mereka ini saya lihat tidak dalam rangka 100 hari, tidak ditargetkan seperti itu, tapi sebelum 100 hari ada beberapa yang di dalam visi misi itu sudah bisa untuk direalisasikan. Tadi yang saya sebut misalnya satu di dalam visi misi itu berobat gratis, kemudian pengurusan izin itu tidak lagi kayak buat KTP apa dan sebagainya, ini udah dikembalikan ke kantor camat masing-masing gitu. Nggak lagi antrian panjang di kantor catatan sipil. Jadi kemudian gas, penambahan gas, tabung gas 3 kilo itu. Jadi dulu itu kan banyak antrian yang saya ceritakan tadi. Sekarang alhamdulillah sudah udah nggak ada lah, kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Dan itu kenyataan, sesuai kenyataan, itu kacamata kami loh yang melihat. Mungkin Bapak juga bisa, masyarakat juga bisa melihat sendiri, membuktikan capaian-capaian itu yang udah dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Nah, tentang tata cara berpemerintahan, artinya saya pernah mengurus sebuah surat yang butuh tanda tangan bupati, artinya birokrasinya ini jalan masuk dulu ke bagian mana atau dinas mana, terus ke asisten yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing, kemudian baru naik ke Pak Sekda, ke Pak Wakil, baru ke tanda tangan Pak Bupati. Artinya rentetan birokrasi ini semua terlalui. Artinya beliau berdua itu kan saya lihat pernah menjabat juga sebagai ASN, menjabat di eselon 3 dan eselon 4, dua-duanya itu. Artinya untuk bertata berpemerintahan itu insya Allah betul-betul bisa untuk dilaksanakan. Nah, seperti itu. Nah, pemerintah juga ini kan butuh kehati-hatian supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya metode-metode, kemudian aturan-aturan, sepanjang tidak melanggar aturan dan sebagainya, mungkin itu bisa untuk dilaksanakan. Ketika ini kita juga kadang kan berpikir, apa sih ini kan untuk kepentingan orang ramai, kenapa nggak bisa gini-gini. Nah, kadang kita kacamata ini sendiri melihat kayaknya mudah gitu untuk berpemerintahan. Ternyata ketika menjabat itu banyak kita harus melihat regulasi-regulasi, aturan-aturan supaya tidak tertabrak. Jadi memang kadang niat baik ini belum tentu terdukung oleh aturan. Keinginan ini, lah sampean kan bupati tinggal gampang begini, kata mulut kita yang bukan bupati. Tapi ketika saya lihat ke dalam itu seperti apa, ya seperti itulah. Makanya hal-hal mungkin sekarang kan KPK lagi gencar-gencarnya saya lihat untuk melihat
mereka bukan hanya OTT itu hanya tangkap tangan pada saat korupsi hanya dalam bentuk uang, tetapi kadang ada hukum yang bisa dikenakan pasal ke kelalaian walaupun tidak mengkonsumsi barang jarahan itu sendiri, itu juga bisa kena, Pak. Jadi saya melihat Bupati ini dan Pak Wakil ini kehati-hatiannya sangat tinggi. Kehati-hatian sangat tinggi, maka saya pribadi sebagai masyarakat melihatnya menghormati, memaklumi, karena itu sebuah aturan regulasi yang tidak bisa kita paksakan sesuai keinginan kita. Jadi harus dihadapkan dengan aturan-aturan, mau tidak mau kita harus ikut dan patuhi aturan-aturan itu. Itu menurut saya yang lagi sedang dilakukan oleh yang saya lihat sendiri oleh Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu sendiri. Gitu, Pak. Ya, capaian tentunya sesuai visi misi beliau. Ini slogannya berkemajuan. Berkemajuan itu artinya kita lebih maju dari sebelum-sebelumnya, itu dulu. Kemudian kedua, rentang birokrasi ini kan dipermudah. Artinya rentang pelayanan ini diperpendek. Dengan salah satu contoh tadi pelayanan KTP, KK, akte kelahiran apa dan sebagainya itu sudah pendek. Jadi orang yang jauh-jauh dari Kecamatan Paloh, Subah, kemudian dari Selakau Timur, ketika untuk hanya membuat KTP mereka mesti mengorbankan waktu mending 1 hari, Pak, 3 hari. Dan sekarang saya lihat alhamdulillah sudah di kecamatan ini udah menurut saya diperpendek rentang birokrasi. Harapan saya ke depan semoga ini tetap berjalan seperti adanya, kemudian lebih berkemajuan lagi, kemudian lagi ditambah saya doakan Bupati dan Wakil Bupati ini sehat walafiat, agar sehat untuk memimpin dan memajukan Kabupaten Sambas. Dan capaian kok dapat ini kan ini lagi diusahakan dengan lobby-lobby beliau berdua itu di kementerian apa dan sebagainya, itu mungkin kawasan wisata ini terbangun dan dari turis-turis dari mancanegara maupun dari lokal itu bisalah berkunjung ke Kabupaten Sambas dengan menawarkan dan menyajikan produk-produk wisata didampingi dengan produk-produk pangan demi peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sambas. Pertama memang kita mengucapkan alhamdulillah ya Bapak Bupati Sambas, Bapak Haji Satono dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Fahrul Rofi sudah memimpin Sambas kurang lebih 100 hari lebih atau 3 bulan lebih ya. Yang mana sudah banyak kita melihat program yang dilaunchingkan ya, yang kemudian direalisasikan. Di sisi lain ya kita juga harus memperhatikan bagaimana dampak program itu ya terhadap kesejahteraan dan terhadap kestabilan daripada masyarakat Sambas. Peran ataupun apa yang sudah dilakukan Bapak Bupati dan Wakil Bupati terhadap kami ya dari pemuda dan dari mahasiswa ya sudah lumayan ya, dalam artian meskipun ya di beberapa kegiatan kita beliau terkadang hadir dan terkadang tidak hadir. Karena bagi saya begini ya, hal dasar itu yang kemudian membuat kita merasa dianggap itu kan Bapak Wakil dan Bapak Bupati dapat selalu menyertai kita. Meskipun banyak kesibukan beliau ya, kita tidak meminta mungkin bantuan dana atau apa, tapi kita mungkin berharap beliau bisa merangkul kita dalam artian kita ingin berperan juga loh dalam membangun Sambas gitu. Meskipun ya tetap ada batasan-batasan birokrasi, tapi pada prinsipnya dalam konsep pembangunan itu kan kita bersama-sama.
harapan kita ya seperti itu. Gitu. Di beberapa program dan misi ya yang kemudian ingin dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini, itu saya melihat ada beberapa program yang kemudian itu pro pemuda sekali ya. Salah satunya mungkin terkait pemuda siap kerja, kemudian juga mungkin One Village One Product ya OVOP itu ya. Karena apa? Karena di sanalah ya peran pemuda itu harus dilibatkan. Dalam artian maksud saya pemerintah daerah tidak hanya fokus kepada elemen birokrat dalam membangun itu, tetapi juga mengajak organisasi-organisasi yang kemudian tersesuaikan dan terspesialisasikan ya. Terutama misalnya gini, pemuda siap kerja. Indikator itu kan harus dibuat. Ya. Tidak hanya dalam bentuk program yang mungkin nanti diberikan kepada instansi dinas, yang akibatnya itu hanya seremonial saja. Begitu juga dengan One Village One Product. Bagaimana itu juga tidak hanya berbentuk program yang mungkin bersifat pendampingan saja, tetapi juga program yang bersifat bagaimana kita bisa mewujudkan betul-betul produk ini bisa berdampak kepada kestabilan ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat kita. Makanya mungkin ya, kalau misalnya pemerintah sibuk ataupun terlalu fokus dengan agenda birokratnya atau memaksimalkan peran instansi, nantinya tidak terlalu maksimal. Kan mungkin kita paham bahwa konsep sosial dan konsep profit itu berbeda. Kalau teman-teman OKP itu kan konsepnya sosial ya. Kalau di instansi mungkin konsepnya profit ya, karena ada uang baru kerja gitu. Tapi kalau kita kan bekerja, kita ingin berkontribusi dan siap untuk berkolaborasi. Pesan saya adalah bahwa pemerintah hari ini itu harus lebih membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder untuk berhasilan itu. Karena kalau bekerja sendiri itu tidak mungkin akan berhasil dan tidak mungkin akan sesukses yang diharapkan. Mungkin seperti itu. Karena yang merasakan itu masyarakat, gitu, bukan pemerintah. Mungkin seperti itu. Kalau untuk Satono Ropi pemerintahan sekarang, mungkin beliau baru menjabat. Untuk penilaian saya kepada beliau mungkin belum bisa sepenuhnya, karena kita mengetahui hanya baru beberapa bulan dan ada juga selama ini memang ada bantuan juga kepada nelayan. Mudah-mudahannya untuk Pak Bupati kita Satono Ropi bisa kedepannya membantu nelayan sepenuhnya, karena nelayan kita ini sangat-sangat banyak, yaitu terdiri dari 19 kecamatan, mungkin daerah pesisir sekitar 8 kecamatan. Saya berharap sekali lagi kepada pemerintah daerah kita Kabupaten Sambas untuk sepenuh hati membantu nelayan kita. Insya Allah nelayan kita akan sukses apabila didukung oleh pemerintah daerah tersebut. Kalau untuk kedepannya saya berharap untuk pemerintah daerah supaya memperhatikan nelayan satu dalam arti kesejahteraan, dalam kesehatan, kemudian harus memperhatikan sekarang apa yang diperlukan oleh nelayan, dan mohon juga pada waktu nelayan ini masa paceklik juga harus ada bantuan daripada pemerintah. Itu aja yang saya harapkan. Kalau program beliau ini udah tepat, tapi untuk sekarang mungkin belum sepenuhnya dirasakan oleh nelayan kita. Mudah-mudahannya selama pemerintahan dia nanti nelayan kita akan merasakan semua ini. Saya sangat mendukung program beliau itu. Bupati Satono Ropi ini pada awal pemerintahannya ya memang cukup gencar sekali, ya, cukup baik sekali, terutama dalam rangka merealisasikan janji-janji politiknya. Ya, yang saya lihat ini berkaitan dengan kekurangan gas 3 kilo kemarin. Beliau sangat tanggap untuk menambah kuota, kemudian kuota pupuk, kemudian ada program namanya prosesar, berobat gratis di kelas 3, ya rawat inap gratis. Ya, kemudian launching untuk pengurusan izin di rumah, Rusimah. Kemudian dalam waktu dekat beliau juga akan melaunching ya kebun raya ini yang sangat kita apresiasi.
Kemudian apakah ini kita anggap sebuah prestasi? Iya, ya, karena beliau sangat respon sekali dengan keadaan yang ada di masyarakat. Untuk sekarang ini beliau itu bersama Bupati tetap eksis, ya, mempublikasikan kegiatan-kegiatan beliau di media, terutama saya baca di koran, media cetak maupun media elektronik sangat gencar sekali. Mungkin itu yang membedakan dengan bupati-bupati sebelumnya. Untuk janji politik yang pada saat diucapkan langsung itu saya rasa udah semuanya ya udah semuanya ya, tadinya saya sampaikan. Hanya pada saat ini karena bupati terpilih harus membuat RPJM, rencana kerja pembangunan menengah pemerintah daerah. Ya, tentunya ini dalam proses ya. Sekarang proses Raperda RPJM itu lagi bersama-sama kita dengan tim untuk membahasnya. Kita akan lihat ya berapa lima misi yang dijabarkan nanti di dalam program kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di seluruh SKPD akan kita lihat, kita ukur ya apakah itu dapat menjadi sebuah ikon yang namanya Sambas berkemajuan. Jadi kalau saya lihat dari pemerintah Kabupaten Sambas ini mulai serius dalam menggarap wisata, dimulai dari adanya misalkan SK Desa Wisata. Itu prosesnya panjang untuk menghasilkan SK itu. Terus ada regulasi juga yang mengatur wisata di sini, termasuk seperti Perbub dan sebagainya. Dan itu sangat penting buat kami di akademisi, kajian dan sebagainya. Nah, sejauh ini pemerintah itu sudah mulai mau membuktikan ucapannya terkait dengan pengembangan pariwisata dengan melibatkan berbagai pihak juga. Jadi kita sudah beberapa kali berkolaborasi dengan pemerintahan yang sekarang memang untuk membangun wisata di sisi mana yang bisa kami lakukan gitu kan. Terutama kami dari sisi pendidikan di bidang pengabdian, penelitian dan pengajaran seperti itu. Nah, dalam pengajaran kami menyiapkan SDM tuh di bidang pariwisata, ada prodi pariwisata. Terus habis itu di penelitian kami juga diberikan ruang sebenarnya untuk bekerja sama dengan Bapeda dan sebagainya untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan wisata. Nah, hanya permintaannya malah kemarin itu tidak hanya penelitian itu bersifat akademis saja yang di dalam perpus ibaratnya hasil penelitiannya atau di jurnal aja, tapi penelitian yang bersifat aplikatif untuk pengembangan wisata selanjutnya. Misalkan bagaimana sih strategi pengembangan kerajinan nih untuk pariwisata atau souvenir yang ada di Kabupaten Sambas seperti itu. Dan itu sudah sangat pro terhadap penelitian. Terus kita juga PKM bisa bekerja sama dengan pemerintah di sini. Selain pemerintah kabupaten, juga pemerintahan desa juga lumayan sangat pro terhadap pariwisata saat ini. Ada beberapa dosen kami yang ikut penelitian itu melalui Bapeda, seperti itu. Tidak hanya lewat hibah dari perguruan tinggi saja, seperti itu. Kemudian di dalam pengabdian kami juga pemerintah ini sudah andil. Kami punya program pembinaan desa wisata misalkan, kami butuh yang namanya SK dan itu tidak terlalu dipersulit, hanya bagaimana prosedurnya disesuaikan dengan aturan yang ada dan itu bisa didapatkan di pemerintahan yang sekarang, seperti itu. Baik banget terkait dengan komunitas itu luar biasa. Harusnya pemerintah memberikan perhatian lebih. Genpi, komunitas Juwita, komunitas apapun, perkumpulan mahasiswa terkait wisata dan sebagainya. Itu tuh menjadi penggerak dan promosi sebenarnya wisata. Jadi bagaimana kalau kita melihat daerah lain itu wisatanya bisa maju dan meningkat itu melalui komunitas ini yang create, komunitas ini yang bangun. Dan itu ada komunitas sepeda yang mempromosikan, ada komunitas yang suka selfie untuk mempromosikan dan sebagainya. Dan itu luar biasa banget. Kalau saya
berilah ruang untuk komunitas ini ke depan untuk diberikan perhatian yang lebih terkait dengan ini mereka, keinginan mereka juga untuk membantu semua pihak itu, seperti itu. Pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali kita ketemu lagi dalam acara Insight Talk. Kali ini adalah edisi khusus yang menghadirkan seorang pemimpin muda, energik, visioner, dan semangat dalam melakukan pembangunan. Nah, siapa dia? Beliau adalah Bapak Haji Satono, yang merupakan Bupati Sambas termuda untuk saat ini, Pak ya. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai visi beliau dalam membangun Sambas. Apa kabar, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ini pemirsa kita tentu akan sangat senang sekali bisa mendengar langsung bincang-bincang kita kali ini, karena itu menjadi kebanggaan bagi kami untuk bertemu langsung dengan Pak Haji. Nah, seperti kita ketahui dalam pemilihan pilkada kemarin, ada semboyan yang sangat mengena dan sampai sekarang kemudian selalu diingat masyarakat, yaitu Sambas berkemajuan, beriman, kemakmuran, kemandirian, maju dan berkelanjutan. Ya. Nah, itu tentu sangat visioner sekali. Nah, kami ingin mendengar bagaimana semboyan-semboyan tadi itu ketika Pak Bupati Satono memegang tampuk pemerintahan, apa yang kemudian sudah dilakukan? Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, wasyukurillah pada malam ini kita bisa bersama Insight ya dalam acara silaturahmi dan temu tokoh ya. Ya, langsung saja mungkin barangkali menyangkut Sambas berkemajuan. Itulah moto, slogan yang menjadi semangat kita ya selama ini dan akan sampai nanti akan datang. Sambas ke depan memang kita harapkan warga masyarakatnya itu betul-betul beriman. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi artinya seluruh rakyat Sambas beragama semua. Ya. Itu pertama. Tentu beriman itu nanti tergambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh salah satu item misalnya di lingkungan pemerintahan, di lingkungan ASN. Salah satu ciri orang beriman itu adalah disiplin. Sebagaimana kata Quran, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu indikator ya, ciri orang beriman itu adalah disiplin dengan waktu. Maka penataan pertama di awal saya dengan wakil bupati ya kepada ASN di lingkungan Pemda Sambas, yaitu penataan disiplin. Bagaimana pegawai ini masuk kerjanya tepat waktu.
Itu salah satu contoh kecil. Ya, beriman. Itu sudah dilaksanakan Alhamdulillah, ya. Di bulan pertama ternyata ini sudah kita implementasikan, ya, teori, ya, tentang disiplin kita praktekkan bersama insan-insan PNS yang ada di Pemda Sambas. Alhamdulillah disiplin. Ketika kita minta 7:30 tuh masuk, rapat jam 8, tepat waktu jam 8, ya. Rapat jam 9 hadir. Itu yang saya harapkan. Alhamdulillah saya lihat progress reportnya sangat baik dan bagus gitu. Itu satu. Kedua, beriman, kemandirian. Saya kepingin Kabupaten Sambas ini bisa mandiri, ya, dalam segala hal. Ya, mandiri dalam hal ekonomi, ya. Mandiri dalam hal semua sektor, semua lini kehidupan. Gitu. Maju, harus maju Sambas ini. Populasi terbesar kedua setelah kota Pontianak di Kalbar ini, Sambas kedua. Punya populasi penduduk lebih kurang 640 jiwa. Lumayan tuh. 100.000 ya. 600 lebih kurang 640.000 jiwa. Ini belum kita cerita tentang Sambas akan kebagian bonus demografi, ya. Usia muda ini luar biasa, ya. Hampir 40% ya, generasi di usia di bawah 40 tahun ini. Ini merupakan potensi untuk bagaimana Sambas ke depan menjadi maju dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain di luar Sambas yang ada di Kalbar ini. Saya bermimpi besar, hadirin berbahagia, para pemirsa, pendengar, Sambas 2045 menjadi garda terdepan di Kalbar ini dalam segala hal, segala aspek kehidupan. Ya. Saya kepingin walaupun Sambas ini letaknya paling utara di Kalbar ini, berbatasan langsung dengan Malaysia, tapi harapan saya, mimpi besar saya, 2045 Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalbar. Kemudian selanjutnya, terakhir yaitu berkelanjutan. Program-program pembangunan dari masa lalu, ya, mulai pemekaran, ya, tahun berapa? 1999, ya. Ada bupati baru waktu itu 2021, terus 2016, 2000 berapa? 2006, 2011, 2016, ya. Program-program yang positif yang bagus akan kita lanjutkan. Kita teruskan, ya kan? Dan harapan kita tentu, ya, pembangunan yang berkelanjutan itu, ya, sangat positif dampaknya kepada masyarakat. Itu. Baik. Nah, iya. ini menarik Bang Haji. Ada dari berkemajuan tadi adalah kemandirian. Iya. Nah, kemandirian ini tentu punya konsekuensi logis yang harus dilakukan. Misalnya Sambas misalnya kalau mau mandiri dari sisi pangan misalnya, apa yang kemudian sudah dilakukan. Kalau misalnya dari sisi perikanan misalnya, apa yang sudah dilakukan. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini masyarakat Sambas merupakan maaf saja misalnya, Iya. yang paling banyak datang ke Malaysia. Iya. Selain karena faktor dekat, tentu juga bisa jadi karena apa yang kemudian harus dilakukan di Sambas Baik. misalnya. Nah, nilai kemandirian ini yang kemudian Kemarin saya baru nulis di majalah nasional Infobank kemarin, baru diterbitkan. Saya menyampaikan ada 3 potensi besar di Kabupaten Sambas ini yang belum, ya, tergali maksimal. Pertama, sektor pertanian. Kita ketahui bersama, Sambas ini 70% dari total populasi penduduk itu bergerak, ya, hidup dan kehidupan mereka itu di sektor pertanian. Artinya kata orang Sambas, kenceng periuk orang Sambas sangat ditentukan oleh petani. Maju mundur Sambas ke depan sangat ditentukan oleh para petani. Oleh karena itu, pemerintah punya kewajiban, daerah, provinsi, dan pusat punya kewajiban memberikan pendampingan, pembinaan, pembangunan real di sektor pertanian. Itu pertama, ya kan. Saya lihat beras kita banyak, bagus. Nah, tempoh hari kita 1 bulan setelah kita menjabat, saya mengundang Wakil Menteri Pertanian, Pak Hafik, datang ke Sambas.
Apa tujuan beliau saya undang ke sini? Untuk panen padi. Ada varietas baru, varietas Invari 3637. Hektar luasan tanah ya bisa panen padi sebanyak 8,05 ton. Cukup waktu 110 hari. Memang masa kampanye saya sebelum jadi bupati, saya mendambakan rakyat Sambas yang bergerak sektor pertanian, khususnya persawahan, setahun minimal bisa 3 kali panen. 3 kali berarti ya. Ternyata ini terbukti. Dalam perjalanan 3 bulan ini sudah terbukti, ya kan? Ternyata bisa panen 3 kali setahun. Karena cukup waktu 110 hari, mulai tanam sampai panen. Saya berharap di tahun-tahun berikutnya 1 hektar luasan lahan persawahan itu minimal bisa 10 ton padi. Ya, itu pertama. Kemudian ini yang jadi problem apa? Sektor hilir. Nah, sekarang ke Mas. Indomaret Alfamart yang ingin menyambung izin usaha di Sambas, tunggu dulu. Harus beli itu dulu. Saya sudah sampaikan kepada manajemen Indomaret Alfamart, ya, kalau ingin meneruskan izin bisnis usaha Indomaret Alfamart di Sambas, dari ujung Selakau sampai ke Palo, wajib menampung menjual beras rakyat Sambas. Titik. Kalau tidak mau, tafadhol maskuro, cari kabupaten lain. Saya akan buat Sambas Mart. Itu baru 1 item. Ini potensi ini luar biasa ya. Itu 1. Kedua, sampaikan juga sektor perikanan. Panjang pantai dari Palo sampai Selakau itu ada 198, sekian kilometer. Luar biasa potensi laut Sambas ini, ya, yang belum terekspos, ya. Udang galahnya, udang apa namanya, ranggah ya, apa istilahnya, lobster. Itu luar biasa, ikannya banyak. Selama ini sektor hilirnya nggak jelas, transportasi terbatas. Maka saya sangat mendambakan Sambas ini ada bandara kecil yang bisa mengangkut hasil perikanan dari Sambas. Karena apa? Lobster itu semakin segar, semakin mahal, semakin tinggi harganya, ya kan? Itu saya mendambakan, mudah-mudahan di masa saya ini sama Pak Ropi bisa terwujud sehingga kesejahteraan para nelayan, ya, para petani bisa betul-betul terwujud. Gitu. Bukan hanya sebatas slogan mensejahterakan ekonomi masyarakat pertanian, petani dan nelayan, tapi betul-betul bisa dirasakan, dinikmati oleh mereka itu. Ketiga, saya sampaikan juga di media Infobank kemarin, sektor pariwisata. Sambas ini punya sentro dari ujung Palo sampai ke ujung Selakau, banyak destinasi wisata yang belum terkelola. Sambas ini sudah punya RIPDA, rencana induk pengembangan pariwisata, tapi belum diaplikasikan. Ini jadi problem. Ini jadi PR kita bersama. Bagaimana ke depan? Ya, ini kan kita baru jalan 5 bulan nih, Pak Molis. Mudah-mudahan tahun 2022 kita bisa go ya. Saya ingin mengundang para investor, para yang memiliki modal usaha, mari ramai-ramai. Di awal saya sampaikan, ya, investor mau masuk, saya hamparkan karpet merah, silakan. Kita permudah selama tidak melanggar ketentuan mekanisme regulasi yang berlaku, ya kan? Saya undang seramai mungkin, silakan datang berinvestasi di Sambas. Insya Allah aman, ya. Ini 3 potensi ini mungkin barangkali kalau betul kita kemas, betul kita kelola, benar kita memanage sektor hilirnya, saya yakin Sambas menjadi kabupaten yang mandiri. Kenapa? Karena perut rakyatnya sudah kenyang, ya kan? Tinggal bagaimana pemerintah meningkatkan IPM dari aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan dan jembatan, insya Allah. Gitu. Nah, ini Bang Haji. Saat ini kan kita sudah mengalami pandemi COVID selama hampir 2 tahun. Iya. Nah, kemarin Sambas mendapat kritikan, katakanlah. Iya. Dianggap sebagai seringkali zona merah. Iya. Nah, Bang Haji sendiri bagaimana menanggapi itu? Saya berterima kasih dan bersyukur atas kritikan, saran, dari manapun itu datang.
Artinya mereka peduli. Peduli Sambas. Ini bagus nih. Itu ciri-ciri daerah ingin maju, itu selalu ada saran dan masukan, bahkan kritikan. Saya menyambut baik itu semua. Tapi mungkin barangkali sedikit saya menjadi catatan saya. Seingat saya di masa saya mulai pelantikan 14 Juni sampai hari ini, Sambas baru 1 kali merah. Dan itu hanya lebih kurang 5 hari. Ya. Setelah itu oranye ya dan kuning. Ya. Mungkin perlu kita ketahui bersama, Sambas ini daerah perbatasan, punya gate Aruk Biawak. Kita ini setiap hari ya mengkarantina PMI yang dibalikkan. Itu satu. Dan yang dikarantina itu bukan hanya rakyat Kap Sambas, bukan hanya KTP Sambas, tapi banyak juga ya. Lebih banyak penduduk luar Sambas. Ini mungkin barangkali perlu dicatat. Bahkan di luar Kalbar juga banyak. Itu satu. Kedua, saya menganggap ini ada hal yang biasa ya. Hal yang biasa itu vitamin, ya kan, semakin banyak saran masukan, itu semakin matang kita dalam memanage sebuah permasalahan. Yang jelas, PMI yang karantina di Sambas ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Itu tugas negara. Ya kan, tugas negara. Ya. Saya juga banyak saran masukan dari warga masyarakat saya. Pak Bupati, kenapa kok nggak dipulangkan saja, jangan dikarantina? Ataupun jangan lewat di Sambas, lewat gate lain. Ya. Cuman karena kita di negara kesatuan Republik Indonesia, saya berpikir bisa-bisa saja kita tutup gate itu PLBN Aruk itu. Lewat Entekong saja, atau diangkut lewat pesawat aja langsung ke Jakarta, dikembalikan ke Jawa, ke NTB segala macam, kan boleh. Tapi saya sebagai kepala daerah tidak boleh berpikir seperti itu, ya kan? Saya yakin kok, insya Allah ya badai pasti cepat akan berlalu. Amin. Ya. Semakin banyak problem, semakin banyak masalah, semakin mendewasakan kita dalam memimpin daerah ini, berbangsa dan bernegara, insya Allah. Baik. Nah ini apa? Ini menyangkut Sambas ke depan nih, Bang Haji. Ya. Pak Bupati. Sebagaimana kita ketahui kan sudah terbit Impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan di 3 perbatasan, yaitu di Aruk, di Sambas, kemudian di Mota Ain, di Nusa Tenggara Timur, dan satu lagi di Sekau, Papua misalnya. Nah artinya ini adalah kesempatan yang besar sekali bagi Sambas untuk kemudian bagaimana menyambut rencana pemerintah pusat ini untuk pengembangan daerah perbatasan. Nah kemudian apa yang sudah dilakukan untuk menyambut Impres itu? Ya, Pak Bupati. Impres nomor 1 2021 yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2001 itu tentang percepatan pembangunan sektor ekonomi daerah perbatasan. Sekarang sudah berjalan hampir setahun ya, kurang lebih ya. Kalau Januari 11 Januari 2022 ada setahun. Itu akan berakhir Januari 2023, artinya alokasi waktu itu 2 tahun. Dalam Impres tersebut, Pemda Sambas, pemerintah daerah Kap Sambas, diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk mempersiapkan 3 hal. Pertama lahan, izin, kedua izin ya. Itu yang diperintahkan dalam Impres tersebut. Kita sudah mempersiapkan apa menjadi program pembangunan yang akan diarahkan di Sambas. Kalau nggak salah ada 21 item program yang dicanangkan. Tapi pertama-tama saya aturkan terima kasih lah ya atas atensi perhatian dari pemerintah pusat untuk bagaimana percepatan pembangunan sektor ekonomi kawasan perbatasan. Namun mohon maaf saya sampaikan, jujur saya sampaikan, saya lihat kementerian lembaga yang ditunjuk, yang diperintahkan Presiden belum serius 100% mengerahkan, menggelontorkan alokasi dana APBN untuk pembangunan di Sambas. Misalnya? Ya, saya sudah suruh staf saya, OPD terkait,
untuk bagaimana membangun komunikasi, menyampaikan tentang progress report pembangunan yang telah diprogramkan. Ada sebagian kementerian yang menyampaikan dananya belum teranggarkan dan sebagainya, bla 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 bla. Ini mungkin barangkali perlu diketahui bersama, ya. Ya, ini menjadi sebenarnya tugas kita ya, tugas saya ya, dan tugas media juga bagaimana menyampaikan, menyambungkan ini ya. Nanti presiden perintah-perintah kepada kita, tapi lembaga kementerian tuh yang diperintahkan tuh saya melihat belum 100% serius gitu, ya kan? Terlihat daripada kegiatan yang diajukan, disampaikan, ya kan, misalnya sekian, dipotong sampai 90%. Kemampuan keuangan daerah hanya segini. Tapi Allah alam bisawab, apakah mungkin karena masa pandemi atau apa? Wallahu alam ya. Tapi yang terjadi seperti itu hari ini gitu. Itu semua kementerian gitu? Tidak semua, sebagian, ya kan. Ini kenapa kita serius dan maksimal mengejar? Karena alokasi waktunya hanya tinggal setahun, gitu kan. Nah, itu yang juga kemudian menjadi perhatian kami juga, bagaimana juga masyarakat Sambas khususnya dan juga Kalbar umumnya adalah merasa ini seperti dapat supporting dari pemerintah pusat untuk bagaimana kemudian berbagai program mengenai peningkatan ekonomi itu dilakukan di Sambas, sehingga ketika itu kemudian belum terlaksana karena belum turunnya dana segala macam itu juga tentu menjadi kekecewaan bersama bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita selalu husnuzon, ya. Tahun 2022 tahun depan ya, program-program yang telah menjadi prioritas pembangunan di sebagaimana amanat Inpres bisa direalisasikan. Kita lihat saja nanti. Ya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Haji. Apa rencana ke depan yang mungkin akan menjadi gebrakan Bang Haji sendiri untuk membuat gaya pemerintahan Bang Haji ini kemudian langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Sambas? Alhamdulillah, sampaikan di masa pemerintahan Satono Ropi menjalani 5 tahun ini, janji-janji kampanye, program-program unggulan yang telah kita canangkan, saya lihat sudah sebagian kita laksanakan. Contoh, misalnya pemenuhan kebutuhan pupuk untuk para petani, kebutuhan gas melon 3 kilo untuk emak-emak di dapur, sudah luar biasa ya, ditambah. Kemudian janji kita waktu kampanye bagaimana untuk menampung warga masyarakat yang tidak berkemampuan segi ekonomi untuk berobat sakit di kelas 3 rumah sakit gratis, sudah kita canangkan program prosesar, program sehat Satono Ropi, sudah berjalan. Kemudian ada lagi program keempat, program pelayanan adminduk, sudah juga kita canangkan di awal Oktober kemarin, 12 kecamatan pertama. Sambasnya ada 19 kecamatan, 12 dulu. Ya kan, alhamdulillah sudah mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan. Kita kembalikan ke kantor camat masing-masing. Kasihan jauh ya dari ujung kampung ke kota kabupaten. Jadi itu sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien. Ya. Karena itu kita memandang perlu untuk didekatkan pelayanan publik kepada masyarakat kampung. Sekarang yang kelima sedang berlangsung ada namanya program Lurusimah, ya, pengurusan izin di rumah. Bahkan kita jemput bola. Kita perintahkan kepada OPT, PTSP, Presiden untuk menjemput bola. Banyak sekali pelaku-pelaku usaha di desa-desa yang belum mengantongi izin. Ya, sekarang sudah kita lakukan roadshow tiap kecamatan everyday. Alhamdulillah, respon masyarakat baik dan bagus. Itu sudah 5 ya. Mudah-mudahan program-program lain yang telah kita rencanakan untuk bagaimana bahwa Sambas berkemajuan bisa kita capai ya semaksimal mungkin. Saya yakin itu. Saya yakin akan program-program unggulan ada 9 ya akan tercapai di masa pemerintahan Satono Ropi. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Nah, demikianlah
pemirsa Inside Talk dimanapun Anda berada. Kita telah berbincang-bincang dengan Pak Bupati Sartono. Bagaimanapun juga pembangunan adalah bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Nah, tentunya kesejahteraan itu harus didukung oleh semua pihak. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang kemudian terjadi ke depannya atau seperti apa, masyarakat juga perlu bagaimana kemudian membicarakan dengan baik-baik kepada pemerintah, mengkritisinya maupun bagaimana kemudian memberikan sedikit sentilan ya, Bang Haji ya, kalau memang dianggap kurang maju ya kepada pemerintah. Dan saya yakin Pak Bupati kita yang muda dan energik ini juga sangat terbuka dan transparan dalam menerima setiap masukan tadi. Karena hal itu juga kemudian sudah terlihat dengan jelas sekali dalam program-program berkemajuan tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Bupati tadi. Nah, kita tinggal bagaimana kemudian kita mendampinginya, kita mengawalnya gitu. Demikianlah bincang-bincang Inside Talk kita kali ini. Dan terima kasih kepada pemirsa Inside Pontianak. Dan terima kasih kepada Pak Bupati karena telah menerima kami dengan baik dan senang hati di Sambas. Terima kasih sama-sama.